Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodifah, salah satu guru IPS di MTS Nurul Islam Jebunglor. Kali ini saya akan membahas materi tentang kelangkaan, materi IPS kelas 7, kurikulum 2013 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita membahas materi, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa itu pengertian kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan apa saja penyebab dari kelangkaan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara mengatasi kelangkaan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan dan menjelaskan apa itu dampak dari kelangkaan. Sebelum kita mulai materi yang pertama, saya akan berikan contoh. Misalnya kita datang ke pasar, kita datang ke toko, kemudian kita melihat ada tulisan LPG habis. Itu adalah salah satu contoh dari kelangkaan barang. Atau mungkin kita pergi ke pom bensin, kita melihat antrian yang panjang sehingga selain mengantri panjang, bensinnya juga habis. Itu adalah salah satu contoh dari kelangkaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu definisi kelangkaan. Kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang jumlahnya sangat banyak atau tidak terbatas, sedangkan alat memuat kebutuhannya terbatas. Kemudian, apa sajakah penyebab dari kelangkaan? Yang pertama, misalnya perbedaan letak geografis. Misalnya kita tinggal di daerah yang tandus atau daerah yang subur, sehingga otomatis mereka yang tinggal di daerah tandus mengalami kelangkaan air bersih. Kemudian yang kedua, misalnya sumber daya alam terbatas. Sumber daya alam terbatas, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang ketiga, terjadinya bencana. Misalnya terjadi bencana banjir yang bisa merusak lahan pertanian, sehingga pada keadaan itu akan mengurangi kebutuhan akan beras. Yang keempat, ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk, yang mana penduduk semakin banyak bertambah sedangkan kebutuhan yang disediakan masih sedikit. Kemudian yang kelima, rendahnya kemampuan produksi. Otomatis secara langsung kalau kemampuan produksi sudah terbatas, pemenuhan akan barang juga menjadi kurang. Yang keenam, lambatnya perkembangan teknologi. Ini juga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian yang ketujuh, sumber daya manusia yang kurang ahli. Kemudian yang delapan, sifat keserakahan manusia yang banyak mengeksploitasi barang-barang sehingga menjadi barang banyak terpakai. Selanjutnya, bagaimanakah cara mengatasi kelangkaan? Yang pertama, kita harus melakukan penghematan sumber daya alam. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam secara baik, tidak boleh mengambil atau menggunakan secara berlebihan. Atau yang ketiga, kita bisa melakukan dengan cara menciptakan alat pemuas kebutuhan baru sebagai pengganti barang yang langka. Kemudian yang selanjutnya, bisa meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, kita bisa melakukan juga dengan menyusun skala prioritas. Artinya konsumen bisa menyusun skala prioritas terlebih dahulu untuk membeli barang-barang yang paling dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam, tadi sudah dijelaskan. Salah satunya misalnya kelangkaan air. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas. Di negara kita banyak sekali sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kurang ahli atau kurang terampil, yang disebabkan oleh kemampuan atau keterampilan yang kurang karena pendidikan yang rendah. Sehingga cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut, ya kita harus menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Ini juga merupakan masalah serius. Apabila kekurangan modal, otomatis seseorang tidak mampu mengembangkan usaha dan menghambat laju perekonomian. Yang keempat, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Itu juga merupakan salah satu hal yang
harus dicari jalan keluarnya. Apabila kita mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, otomatis kelangkaan bisa teratasi. Kemudian yang terakhir, apa sajakah dampak dari kelangkaan? Yang pertama, kenaikan harga jual. Yang kedua, kegagalan pasar potensial, yaitu apabila barang itu sudah ditentukan harganya secara otomatis, maka konsumen harus membeli dengan harga yang sudah ditetapkan. Sehingga apabila mereka memiliki pendapatan yang minim, mereka tidak mampu membeli barang tersebut. Maka oleh karena itu, ekonomi juga harus meningkatkan retribusi pendapatan. Yang ketiga adalah tragedi. Misalnya pengambilan ikan atau eksploitasi ikan di laut secara berlebihan yang mengakibatkan stok ikan di laut berkurang. Itu juga akan menyebabkan dampak terjadinya kelangkaan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk menguji para siswa sekalian, anak-anak bisa mengerjakan tugas. Yang pertama, apakah yang disebut dengan kelangkaan? Yang kedua, apa sajakah penyebab dari kelangkaan? Yang ketiga, bagaimanakah cara mengatasi kelangkaan? Yang keempat, apa dampak dari kelangkaan? Bisa ditulis di buku tugas, kemudian dikumpulkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.